Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Perbandingan Agama, yaitu Ibu Ika Kurnia Sofiani SPH IMPDI. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa melakukan perkuliahan walaupun dalam via online. Nah, selawat serta salam kita hadiahkan buat Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tidak memperpanjangkan waktu, langsung saja untuk video kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari Ibu yang berjudul tentang ilmu perbandingan agama atau ilmu agama lainnya. Nah, ilmu perbandingan agama adalah disiplin ilmu yang mempelajari dan membandingkan aspek-aspek berbagai agama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kepercayaan, praktik, dan nilai-nilai yang terkandung dalam agama-agama tersebut. Nah, tujuan utama dari ilmu ini adalah untuk membandingkan dan menganalisiskan perbedaan dan persamaan antara sistem kepercayaan, ritus, etika, dan aspek-aspek lainnya dari berbagai agama. Berikut beberapa aspek penting yang dapat dipelajari dalam ilmu perbandingan agama. Yang pertama, ajaran dan kepercayaan. Membandingkan doktrin-doktrin inti keyakinan dan ajaran teologis dari berbagai agama, meneliti konsep tentang Tuhan atau kekuatan ilahi, penciptaan, dan tujuan hidup menurut setiap agama. Nah, yang kedua, praktik keagamaan dan ritual. Membandingkan praktik ibadah ritual, upacara, dan ritual yang dilakukan oleh penganut agama, menganalisis simbol-simbol dan tindakan ritual yang dimiliki oleh masing-masing agama. Yang ketiga, etika dan moralitas. Mempelajari prinsip-prinsip etika dan moralitas yang diajarkan oleh agama-agama, menyelidiki pandangan agama terhadap etika, moralitas, dan konsep keadilan. Nah, yang keempat, sejarah dan pengaruh kultural. Nah, mengidentifikasi perkembangan sejarah agama-agama dan peran mereka dalam membentuk budaya dan masyarakat. Nah, meneliti bagaimana agama-agama berinteraksi satu sama lain dan bagaimana pengaruhnya meluas ke berbagai bidang kehidupan. Ilmu perbandingan agama memberikan kontribusi penting untuk meningkatkan pemahaman antar umat beragama, mengurangi prasangka dan konflik berbasis agama, serta memperkaya keberagaman kepercayaan dan praktik spiritual di dunia. Itu ilmu agama-agama. Ilmu agama atau studi agama merupakan disiplin ilmu yang mencangkup pemahaman, analisis, dan interpretasi mengenai fenomena keagamaan. Berbeda dengan ilmu perbandingan agama yang fokus pada perbandingan antar agama-agama, ilmu agama lebih menitik beratkan pada pemahaman mendalam terhadap satu atau beberapa agama secara spesifik. Nah, berikut ada beberapa aspek yang sering dicangkup oleh ilmu agama. Yang pertama, sejarah agama. Nah, mempelajari asal-usul dan perkembangan agama tersebut dari waktu ke waktu. Yang kedua, doktrin dan ajaran. Mendalami ajaran-ajaran keyakinan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi inti dari suatu agama. Yang ketiga, praktik keagamaan. Memahami praktik ibadah, ritual, dan upacara keagamaan yang dijalankan oleh para penganut agama tersebut. Yang keempat, tekstualisme agama. Studi terhadap teks-teks suci, kitab-kitab, atau tulisan-tulisan suci yang dianggap sebagai panduan rohaniah dalam agama tersebut. Baik, perbedaan ilmu perbandingan agama dan ilmu agama-agama lainnya. Nah, ilmu perbandingan agama dan ilmu agama memiliki fokus yang berbeda. Meskipun keduanya saling berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena keagamaan, ilmu perbandingan agama tentu tidak. Nah, ilmu perbandingan agama itu fokus pada perbandingan. Ilmu perbandingan agama berfokus pada perbandingan antara berbagai agama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan
dalam keyakinan, praktik, dan doktrin antara agama-agama yang berbeda. Yang kedua, pendekatan global. Ilmu ini mengadopsi pandangan global terhadap keagamaan di seluruh dunia. Studi perbandingan agama mencakup agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lain-lain. Nah, kalau ilmu agama fokus pada spesifik. Ilmu agama lebih berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu atau beberapa agama tertentu. Sebagai contoh, seorang dapat memilih untuk mempelajari agama Islam, Kristen, Hindu, atau agama lainnya secara eksklusif. Yang kedua, pendekatan detail. Ilmu agama cenderung lebih mendalam dan terperinci dalam menjelaskan ajaran, praktik, sejarah, dan aspek-aspek spesifik suatu agama. Yang ketiga, studi dalam konteks budaya dan sejarah. Ilmu agama seringkali memasukkan konteks budaya dan sejarah dalam interpretasinya, membantu pemahaman lebih baik tentang bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.